Bisa diajak ngobrol tidak? Mungkin bawa ke belakang dulu kali ya? Iya. Ya. Boleh nggak, Mbak? Man, Evi, boleh? Boleh? Keamanan security. Boleh? Boleh. Yuk. Boleh. Oke. Udah. Bisa? Oke, kita bawa ke belakang dulu aja mungkin. Ervan, tadi Iya. tempat menggambar. Kalau dari yang saya lihat sih dia kayak ketempelan dengan energi hitam gitu Bisa ya. diperlihatkan ke kamera. Baik, ini tadi Ervan pada saat kita berada di sana memfoto dan kemudian mencoba Jadi ya seperti mengilustrasikan. ketempelan sih. Baik, sosoknya apa sih? Ya ini nih, yang tadi aku bilang. Oke, baik, boleh sebentar. Di bagian sini ya, Ya. tempelannya ya, oke. Mungkin, apakah tadi gambarnya sudah jelas? Silahkan buat teman-teman misteri di rumah. Jadi kalau diperhatikan memang dari ini sosok di sini ya, yang digambar oleh Ervan. Dia nempel di belakang. Nempel ya. Ya mungkin itu adalah yang memang di bawah atau apa ya. Baiklah kalau gitu, siap. Kalau Tasya, Sarah sendiri bisa membentengi dirinya nggak sih? Maksudnya dengan kondisi ini saat ini gimana? Kalau yang aku lihat justru Kak Sarah udah tahu bahwa emang auranya tuh besar. Oke. Dan tahu cara melapisi dirinya gitu. Jadi walaupun ada makhluk-makhluk yang nempel, walaupun Kak Sarahnya tidak bisa lihat, dia bisa punya cara sendiri untuk membentengi itu. Oke. Jadi dengan sendirinya Sarah sebenarnya udah tahu juga bagaimana mengontrolnya ya. Oke, cukup menarik dan memang ya dengan berbagai pengalaman yang dialami oleh Sarah sendiri juga, entah itu mungkin ketika berkunjung ke luar negeri ataupun juga di Indonesia sendiri juga, ataupun ya tadi beberapa tahun yang lalu kondisi di area rumah lah, area tempat tinggal gitu ya, dan kemudian terjadi interaksi dengan sendirinya. Sarah pun sudah tahu akan hal itu ya. Baik. Dan kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai pengalaman Sarah. Nanti juga kita ada teman-teman medium yang akan bergabung bersama kita juga di malam hari ini. Tapi sebentar lagi juga kita akan melihat beberapa hal yang sempat beredar di tempat umum. Ya. Ya kan, dimana memang kalau kita perhatikan kan, terutama dengan kehadiran sosial media saat ini, sepertinya banyak sekali video-video yang beredar mengatakan bahwa ini adalah makhluk tak kasat mata, ini adalah keberadaan mereka gitu. Dan saya akan mengajak teman misteri di rumah, Ervan, Tasya, dan juga Sarah, dan juga ke-30 panelis untuk menyaksikan ada 2 video hari ini yang sempat viral di sosial media mengenai keberadaan makhluk tak kasat mata. Mungkin kita akan sama-sama menyaksikan video pertama terlebih dahulu. Itu adalah video pertama yang sempat viral juga di sosial media. Kondisinya adalah seorang ayah yang ingin mengabadikan momentum istri baru melahirkan. Ternyata dengan kondisi selfie terlihat ada sosok hitam. Tapi mungkin ini memang ada proses dipendekkan slow motion ya. Jadi terlihat lebih lama gitu. Nah, Tasya, Ervan, bagaimana? Apakah sosok nyata atau sosok manusia atau memang makhluk yang ada di lokasi? Kalau menurut aku video yang ini rekayasa sih, sosok hitamnya itu rekayasa. Tapi kalau namanya rumah sakit ya pasti banyak sosoknya ya. Tapi justru di tempat yang dia videoin ini, aku lihat sih satu anak kecil, tapi jauh juga dari video dia itu. Kalau yang hitam ini sih menurut aku rekayasa. Karena terlalu nyata. Iya. Oke. Ervan? Setuju dengan apa yang disampaikan Tasya dan itu rekayasa. Oke, baik. Karena mungkin ada komentar mengenai video tersebut. Anda yang sebagai mungkin ya manusia pada umumnya seperti kita mungkin melihat seperti itu pasti awalnya juga merasa ketakutan aneh Iya gitu pasti ya. agak apaan itu, Iya. kok serem gitu. Tapi kan kita kadang-kadang suka ada video rekayasa juga gitu ya, kita pasti ketahuan lah kalau misalkan yang rekayasa sama yang asli. Iya. Nah tapi maksudnya kalau
Sarah sendiri pernah punya pengalaman nggak sih tidak sengaja atau apa? Atau mungkin tidak sadar sampai dengan saat ini? Terekam? Untuk apa? Misalnya lagi video, lagi... Adik aku dulu pernah. Oke. Adik aku pernah, dia punya foto-fotonya, tapi aku bilang udah hapus aja. Jadi dia pernah manggung di daerah Jakarta, di Jakarta lah ya. Dia lagi nyanyi, terus bawa kamera dong. Kamera udah digital ya, udah digital. Kayaknya kamera telepon atau kamera ini ya, aku lupa nanya deh sama dia. Terus dia kirimin nama aku semuanya. Oke. Dia nggak pakai bilang apapun, dia Sandi. kirim aja semuanya ke saya. Terus saya lihat apaan ini? Jadi dia waktu nyanyi itu di belakangnya dia kan rambutnya segini kan. Di belakangnya dia ada rambut lagi. Ada rambut, tapi rambutnya tuh yang gede gitu, yang kayak rambut serem gitu, yang panjang tapi gede gitu, lebar. Nah itu kok ada rambut besar sekali di belakang rambut kamu? Itu dia. Itu kayak ngikutin dia gitu kemana-mana. Dia lagi kesini ada di situ. Terus di depannya kayak ada sosok kayak item-item gitu, yang kayak kecil-kecil, ada yang tinggi, ada yang kecil, pada nonton-nonton juga dia lagi nyanyi. Tapi yang paling serem ya itu dia. Sosok besar di belakang itu. Di belakangnya itu tuh saya merinding. Karena dia juga bilang ini apa ya, kok bisa gitu. Jadi dia agak-agak takut juga. Tapi kemudian memutuskan untuk menghapus foto tersebut karena saya juga bilang hapus aja. Karena dulu pernah ada kejadian juga waktu syuting film horor tahun 2009. Kebetulan kita di mana, di Cisarua apa di mana gitu. Jadi kru-kru pada mau foto, termasuk aku juga. Disitu ayo foto gitu. Udah foto. Waktu itu kameranya masih kamera yang inilah, yang lagi ngetren saat itu, gitu. Tapi udah bisa digital gitu ya. Tiba-tiba ada yang ikut. Di antara kru yang berfoto bersama itu? Di belakang, di agak jauh gitu ada makhluk yang memang agak mengerikan. Mengerikan untuk dilihat karena ada taringnya, matanya bolong, terus nggak ada rambutnya. Bukan kamu loh. Nggak ada rambutnya, terus kupingnya lancip. Lagi seperti ini gitu. Tapi serem lah. Terus kulitnya warnanya kayak ada sedikit kayak warna hijau, tapi kayak kulit manusia, tapi warnanya beda gitu. Tapi makhluk sih, nggak kayak manusia itu soalnya. Terlihat dengan jelas sebenarnya. Dan matanya nggak ada bolong matanya. Saya akan mengajak kembali teman misteri di rumah, Sarah dan juga Tasya dan juga Ervan dari ketiga panelis untuk menyaksikan video kedua yang memang sempat viral juga di sosial media. Apakah ini adalah video yang nyata dari makhluk tak kasat mata atau hanya sekedar video rekayasa? Akan kita bahas, kita sama-sama akan saksikan video berikut ini. Nah, ini menarik. Ini menarik. Sebuah video yang menarik karena harus kita akui bahwa saat ini di sosial media banyak kali video-video yang mengatakan adalah video penampakan, video kehadiran makhluk tak kasat mata. Video yang pertama tadi kita saksikan adalah bisa dibilang video rekayasa. Bagaimana video kedua ini? Di tengah hutan, malam hari, dengan kondisi lampu, ada menyorot, tiba-tiba ada seperti ada sosok perempuan tadi ya. Kalau saya perhatikan sosok perempuan seperti menyeberang. Dibilang terlihat jelas, cukup jelas, tapi ketika bagian bawah, kalau saya personal melihatnya bawahnya seperti ada sedikit transparan. Bagaimana Tasya dan Ervan? Kalau menurut saya itu settingan sih. Kenapa? Settingan, rekayasa ya? Iya, karena dia mobilnya cukup mencurigakan, dia menunggu. Seperti menunggu momentum untuk berdiri di situ. Oke, baik. Sama, jadi mungkin si yang bikin video ini mau memperjelas bahwa di situ memang ada sesuatu. Tapi kan itu nggak bisa ketangkep ya, makhluk-makhluk itu susah untuk ketangkep. Jadi mungkin dia bikin lah itu ada yang jalan. Tapi sebenarnya itu memang ada yang jalan. Tapi bukan si putih ini ya, bukan yang ketangkep kamera tadi ada putih jalan itu. Kalau itu rekayasa. Tapi yang lain tuh memang rame, di sekitar tuh rame. Di sekitar video itu sebenarnya rame, banyak orang lalu lalang. Baik.
sebenarnya cukup menarik karena banyak sekali video-video yang memang beredar di sosial media saat ini seperti itu gitu kan ya. Dan tentunya dengan kecanggihan teknologi kita juga kadang-kadang jadi mempertanyakan apakah ini benar video dari makhluk-makhluk tak kasat mata atau hanya sekedar video rekayasa gitu. Sarah ada tanggapan nggak mengenai video tersebut? Iya, sama seperti Ervan, saya juga berpikirnya kok kenapa mobilnya ngapain berhenti ya? Kecuali kalau misalkan ada CCTV atau gimana yang nggak sengaja ketangkep kan itu emang banyak. Lebih masuk akal ketika memang video itu tanpa disengaja, bukan disengaja untuk berhenti begitu ya? Ketangkep. Oh. Dan selanjutnya saya akan mengundang medium kita yang akan juga bercerita mengenai pengalaman misterinya di malam hari ini. Saya akan mengundang Mulia. Mulia, pengemudi ojek online yang melindas makhluk berukuran kecil di jalan. Selamat malam, Mas Mulia. Silakan duduk. Sarah silakan, Ervan, Tasya silakan. Baik. Mas Mulia, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di Misteri Medium malam hari ini, di mana Anda akan membagikan pengalaman misteri Anda. Ya kan? Mungkin bisa diceritakan apa yang Anda alami. Sebenarnya kalau untuk kejadian misteri saya lumayan sering gitu ya. Cuman yang paling membekas banget gitu, itu waktu saya driver ojol kan. Ya, jadi waktu tahun baru 2019-2020 itu saya sama teman-teman tuh ngadain acara bakar-bakar gitu di rumah bakar ayam ya kan. Selesai acara itu sekitar jam 1:30-an. Karena kondisinya kan waktu itu hujannya deras banget ya. Nah sekitar jam 1:30 udah mulai agak reda, satu persatu teman saya pulang. Nah teman saya yang terakhir ini karena dia baru pertama kali ke rumah saya, dia nggak tahu jalan pulangnya gitu kan. Mau nggak mau saya bimbing, yaudah lewat sini. Nah kebetulan begitu masih agak gerimis itu saya turunan lewat dekat rumah saya. Penerangannya emang agak-agak kurang gitu kan, jalannya juga agak turun begitu. Saya ngerem motor gitu, karena saya ngelihat sesuatu di depan saya tuh kayaknya nggak wajar. Jadi itu sosoknya kecil gitu kan, tapi apa ya, seperti jelly. Kecilnya segini, cuman kepalanya besar. Itu larian di depan motor saya gitu kan. Udah gitu teman saya yang di belakang itu berhenti gitu ngerem. Dia nanya sama saya gitu, kok ngerem mendadak kenapa? Saya bilang, itu ntar dulu biarin, ntar aja jalan. Nah teman saya ini nggak sabar, begitu dia ngelewatin motor saya, itu makhluk kelindes. Kelindes itu, tapi dia menggelepar kayak ikan gitu, kayak jelly. Makanya saya bilang kayak jelly. Teman saya kepleset, itu lari ke arah semak-semak tempat yang gelap itu. Nah, saya pulang dari situ, saya nggak lewat tempat itu lagi, saya mau muter jalan gitu karena feeling udah nggak enak banget. Nah, setelah itu saya baru tanya sama orang di situ yang warga asli situ gitu kan. Saya habis ngalamin kejadian begini gitu kan. Arahnya kemana? Arahnya ke sana. Oh, udah nggak heran, ke sana tuh larinya ke arah sumur tua. Dulu di situ sumur itu memang katanya angker menurut warga sekitar gitu kan. Nah, selain itu juga ada lagi sih kejadian juga. Saya pulang dari ngojek tuh jam 11:30 malam ya. Itu pulang saya nggak ada feeling apa-apa, cuman jalanannya itu memang gelap. Tiba-tiba dari arah kanan saya ini nyebrang seorang kakek-kakek pakai topi caping gitu kan, pakaiannya hitam, nuntun sepeda ontel, dan di belakangnya ini ada tumpukan rumput. Suatu hal yang tidak lumrah ya? Tidak lumrah. Terjadi di masa-masa ini? Jalanan sepi banget, karena saya narik sampai tengah malam itu, jarak 2 meter itu saya kaget. Karena dia benar-benar menghampiri depan saya ngerem mendadak, sekian detik, saya ketahan, terus motor saya tuh akhirnya terpelanting karena saya kaget kan. Takutnya itu memang seorang kakek-kakek ada. Saya turun dari motor, saya kembali ke tempat lokasi, emang nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nah setelah saya cek, tempat dari arah kanannya si kakek-kakek ini nyebrang ternyata tempat pemakaman umum. Nah itu yang bikin saya nggak masuk akal. Nah setelah itu seringlah kejadian di motor yang saya pakai itu, sering ngalamin kecelakaan. Dari bapak saya, ibu saya tuh udah 2 kali kecelakaan pakai motor itu semenjak habis kejadian. Iya betul. Terus tetangga yang nyariin harus dikasih mandi kembang gitu kan, di ini ya mitosnya begitu. Saya sih nggak percaya. Akhirnya ujung-ujung motornya dijual juga karena saya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal yang tidak diinginkan.
Mas Mulya, sebelum lanjut cerita lagi, ada satu saya ingin memastikan terlebih dahulu. Kejadian pertama yang sosok yang seperti Jelly yang tadi Anda itu yang dilindas, itu adalah motor Anda yang melindas. Enggak, teman saya. Motor teman Anda, Motor teman bukan saya. motor Anda artinya Bukan. ya. Itu kejadian 2019-2020 Iya, ya, betul. pergantian Malam tahun baru. Ya, baik. Kemudian di masa-masa pandemi 2020-an, artinya kejadian yang Anda melihat kakek tua. Kakek, betul. Baik. Tasya. Ya, ini aku udah lihat kakek-kakeknya yang Mas bilang. Ternyata sebenarnya bukan motor itu jadi banyak kecelakaan setelah ketemu dia. Iya. Bukan, justru karena pada saat kejadian ngelindes si makhluk yang kayak Jelly tadi. Walaupun bukan motor kamu yang ngelindes. Nah, si kakek-kakek ini muncul tuh sebenarnya memberitahu. Cuman kan namanya kita orang awam, kadang-kadang kita nggak sadar gimana mereka tuh mau komunikasi tuh seperti apa. Itu caranya dia untuk kasih tahu kamu harus ngapain deh kamu nih supaya motor kamu mendingan dijual atau diapain gitu supaya jangan dipakai lagi. Tapi karena Mas Mulya tadi nggak ngeh juga, jadi ya udah diterusin aja kan jalan. Nah itu bisa jadi sebelum atau sesudah kamu ngelewatin si kakek, kalau tadi kamu nggak ngerem di depan kamu yang kecelakaan. Jadi sebenarnya dia tuh nahan yang terjadi itu. Jadi, karena kalau Mas Mulya ini yang aku lihat dia orangnya lurus-lurus aja, nggak pernah aneh-aneh. Nggak pernah aneh-aneh sama sekali. Karena kondisinya ya memang pengalamannya jadinya ya, karena apa yang terjadi kemudian ternyata berefek ke depannya. Kakek itu sebenarnya adalah ingin memberikan tanda lah peringatan, ya. Peringatan. Oke, jadi Mas Mulya ini orang yang lurus-lurus saja ya? Lurus-lurus saja ya? Karena sebenarnya kalau Tasya belum mengatakan itu, saya ingin bertanya kan, kadang-kadang cincin-cincin ini adalah, ya mohon maaf ya, kadang-kadang memang kan orang pergunakan cincin batu seperti apa, biasanya ada isian dan segala apa gitu kan ya. Ada, betul. Oke, baik. Nah, Ervan sepertinya masih menggambar dari kejadian apa yang dialami oleh Mas Mulya. Tapi saya sedikit pertanyaan, maksudnya dengan profesi Mas Mulya sebagai apa itu? Apa sih? Apa sih? Apa itu? Ada bunyi apa? Ya, ada bunyi apa? Tapi nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ada bunyi apa gitu? Oke. Di mana tadi? Daerah mana? Iya, daerah mana? Mulai lagi. Oke. Dari mana? Dari tengah ya? Iya, sekitar sini kayak gitu. Itu gangguan aja sih sebenarnya. Coba untuk gangguan komunikasi. dari salah satu yang tinggi besar tadi. Tinggi besar yang di belakang itu? Iya. Oke. Kadang-kadang ya mencoba berkomunikasi ya. Tapi, oke. Mengecohkan. Ini tuh kayak tadi Ervan udah gambarin, auranya kan gak enak ya. Ada marah, kelam. Jadi bawaan kita yang lagi tenang-tenang dikacauin aja terus. Oke. Karena ada kemarahan itu sebenarnya tadi di awal ya. Baik. Mungkin nanti juga sepanjang perjalanan media malam ini mungkin kita akan bisa mendapatkan energi apa yang disampaikan. Ervan sudah selesai? Udah. Oke. Kalau yang dari yang saya dapat bentuk anak kecilnya seperti ini. Kenapa itu? Apa? Kenapa? Kenapa? Ngeliat-liat ke bawah. Ya udah. Apa? Kalau nggak apa-apa nggak apa. Oke. Ini? Iya. Sosok anak kecilnya seperti ini. Oh, ini sosok yang seperti Jelly ya? Iya. Ya, yang anak kecil Jelly itu ya dia. Oke. Dan dari foto yang dikirimkan Mas Mulya. Ini di mana, Mas? Yang ini yang arah turunan. Betul, arah sumur. Jadi benar, ini ke posisinya kan, iya. Jadi posisi ini nih arah ke semak ini yang dikatakan ada sumur tua itu.
Oke, ini adalah kejadian pada saat saya tiba-tiba tadi merasa sedikit berat dan merinding di area kanan saya. Dan saya bertanya pada Ervan dan juga kepada Tasya.